Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fataya Pratama. Ada anggota kami juga, Khairunisa Nur Akila dan Sarah Angelia. Izin menjelaskan aplikasi Gotor itu. Jadi aplikasi Gotor itu adalah tempat yang menyediakan berbagai paket wisata yang ditunjukkan untuk mempermudah para wisatawan. Bedanya aplikasi kami dengan aplikasi yang lain, eh, aplikasi kami itu lebih fleksibel sehingga menyediakan paket-paket wisata yang lebih bisa menentukan sesuai keinginan para wisatawan. Selanjutnya strategi plan. Di dalam strategi plan kita menyediakan platform yang lengkap untuk informasi destinasi wisata, memberikan rekomendasi lokal personalisasi dan mempermudah perencanaan perjalanan. Next, tujuan dan manfaat. Tujuannya yang pertama itu meningkatkan efisiensi, menyediakan solusi digital dan membantu pengguna dalam menemukan pengalaman wisata. Manfaatnya menghemat waktu pengguna, memberikan pengalaman dan meningkatkan kepuasan pengguna. Next, metode penelitiannya kita menggunakan dua metode penelitian. Yang pertama kuesioner dan wawancara. Di kuesioner user mengisi 380 user. Pertanyaannya meliputi jenis wisata yang paling diminati, fitur aplikasi serta kendala utama. Wawancara, yang kedua itu wawancara. Di dalam wawancara kita menggunakan 20 user dan fokus wawancaranya itu masalah utama dalam pencarian informasi destinasi wisata, harapan terhadap aplikasi Gotor dan feedback. Next, visi dan misi Gotor yang pertama itu menyediakan platform utama yang menghubungkan wisata dengan pengalaman perjalanan yang tak terlupakan. Misinya menyediakan informasi destinasi wisata yang kekinian, menawarkan rekomendasi personalisasi, mempermudah perencanaan perjalanan. Next, di sini saya akan menjelaskan logo tentang Gotor. Di sana ada pesawat terbang, maknanya melambangkan eksplorasi global, kemudahan perjalanan dan energi petualang. Next, kompetitor analisnya kita menggunakan Traveloka dan TripAdvisor. Selanjutnya itu sukses metric. Di sukses metric ini kita mengukur seberapa banyak user untuk mengunduh aplikasi di toko aplikasi seperti Google Play dan App Store. Next, ini adalah grafik unduhan aplikasi. Selanjutnya rencana pelaksanaan. Bulan pertama kita melakukan riset awal, bulan kedua kita pembuatan user journey map, yang bulan ketiga kita melakukan uji prototype, bulan keempat kita menentukan scope plan dan fitur perancang wireframe. Next, selanjutnya usernet. Poin-poinnya yang pertama itu kemudahan akses di fitur utama, yang kedua navigasi intuitif dan jelas, yang ketiga informasi tersaji secara ringkas dan tidak membingungkan, yang keempat respon cepat terhadap interaksi pengguna. User segmentasinya itu yang pertama poinnya kemudahan akses ke fitur utama, navigasi. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairunisa dan Akila. Selanjutnya ada user skenario dari Silvani Cinta yang berusia 20 tahun yang merupakan mahasiswi di Telkom University. Silvani ini adalah seorang mahasiswa yang gemar berpergian dan menjelajahi tempat-tempat baru di Bandung. Skenarionya, ia sedang mencari liburan di akhir pekan ini ke tempat wisata yang populer di Bandung. Selanjutnya ada segmentasi umum yang dimana website yang punya informasi lengkap soal tempat wisata, rating dari pengguna lain, seperti opsi paket wisata yang sudah terorganisasi dengan baik. Terus si Silvani ini dapat info ini dari platform seperti Instagram, TikTok, Traveloka, Agoda, dan juga Gotour. Selanjutnya ada empathy map yang dimana empathy map ini adalah merupakan pemikiran dari si Silvani ini. Terus ada user journey map yang dimana dia mempunyai 5 segmentasi. Yang pertama ada aktivitas pengguna, kedua pemikiran dan perasaan, ketiga customer experience, terus keempat tantangan atau poin, terus yang kelima peluang solusi. Selanjutnya user skenario dari Ataya Mutiama. Dia berusia 19 tahun, merupakan mahasiswi D3 Sistem Informasi Telkom University. Ataya adalah seorang mahasiswa yang memiliki kegemaran traveling. Dia sering mencari cara untuk menjelajahi tempat-tempat baru tanpa terkait dengan jadwal yang kaku. Dia lebih suka yang fleksibel. Skenarionya, dia ingin merencanakan perjalanan tersebut dengan fleksibel tanpa terkait jadwal yang kaku. Ataya Mutiama ini segmentasinya dia merupakan member dari web Gotour kami ini. Informasi lengkap tentang destinasi wisata yang bisa disesuaikan dengan preferensi pribadi. Terus dia juga mendapat info perjalanan dari Instagram, TikTok, Traveloka, Agoda, dan juga Gotour. Next, personanya yaitu pemikiran dari si Ataya tersebut. Kemudian user journey map dari si Ataya Mutiama ini, yaitu ada 5 komponen. Yang pertama customer action, terus tone points, terus customer experience, pain points, terus solution. PMB ini merupakan permasalahan atau kritik dari si user yang telah kami wawancarai. Dan yang kami ambil dari semua kritik atau permasalahan dari si user hanya 4 kritik atau permasalahan yang kami ambil. Yaitu yang pertama meningkatkan fitur informasi, ada juga yang membuat fitur rekomendasi, memudahkan akses, terus mengembangkan fitur komunitas dan membantu pengguna mengatasi kendalanya. Selanjutnya ada scope plan. Scope plan adalah sebuah alat yang digunakan untuk menggambarkan dan menetapkan ruang lingkup suatu analisis. Poin-poinnya seperti pilih paket wisata, fitur-fitur dalam paket wisata, tantangan dalam merancang liburan, tantangan yang dihadapi dalam memilih, dan yang lain-lain. Terus selanjutnya affinity mapping. Ada 3. Yang pertama itu info wisata kurang lengkap, yang kedua susah sesuaiin budget, terus yang terakhir adanya paket wisata yang kurang fleksibel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fataya. Selanjutnya ada daftar prioritas fungsionalitas dan konten berdasarkan hasil user persona yang telah kami lakukan. Di sini ada beberapa fungsionalitas yang sudah kami urutkan. Yang pertama ada registrasi atau login, kedua ada pencarian filter, ketiga ada rekomendasi destinasi, keempat ada informasi destinasi lengkap, yang kelima ada perencanaan perjalanan, keenam ada ulasan dan rating, ketujuh ada pemesanan akomodasi dan transportasi, yang kedelapan ada paket wisata yang terorganisir,
ke-9 ada fitur kolaborasi perjalanan, dan yang terakhir ada notifikasi dan pengingat. Next. Di sini ada fungsionalitas registrasi login. Jadi di sini tuh pengguna dapat mendaftar menggunakan akun email yang diautentikasi dikelola menggunakan Firebase. Yang kedua ada pencarian filter destinasi. Di sini pengguna dapat mencari destinasi berdasarkan nama, lokasi, kategori, serta filter berdasarkan popularitas, harga atau rating. Selanjutnya ada rekomendasi destinasi. Jadi di sini sistem akan memberikan rekomendasi destinasi wisata yang akan disesuaikan dengan preferensi pengguna berdasarkan perencanaan histori kunjungan dan lokasi geografis. Selanjutnya ada informasi destinasi. Jadi di sini tuh setiap destinasi akan memiliki halaman informasi yang lengkap berdasarkan deskripsi, foto, lokasi di peta, dan jam operasional, harga tiket, fasilitas, dan ulasan para pengunjung yang telah mengunjungi destinasi tersebut. Selanjutnya ada ulasan dan rating destinasi. Fitur ini memungkinkan pengguna memberikan ulasan serta rating yang objektif terhadap destinasi yang telah dikunjungi. Ini untuk membantu pengguna lain dalam membuat keputusan. Selanjutnya ada pemesanan transportasi. Pengguna dapat memesan tiket transportasi seperti bus, kereta, atau travel langsung dari aplikasinya. Selanjutnya ada paket yang terorganisir. Jadi aplikasi kami menyediakan berbagai paket wisata yang sudah disusun lengkap dengan akomodasi. Selanjutnya ada fitur kolaborasi perjalanan. Di sini pengguna dapat mengundang teman atau keluarga untuk merencanakan perjalanan yang dilakukan bersama. Yang terakhir ada notifikasi dan pengingat. Aplikasi mengirim notifikasi untuk mengingat waktu kunjungan, perubahan jadwal, info cuaca di lokasi wisata. Selanjutnya ada batasan produk. Yang pertama, produk kami itu tidak mendukung penggunaan offline. Semua fitur bergantung pada koneksi internet. Fitur seperti peta interaktif, rekomendasi berbasis lokasi, dan real time chat kolaborasi membutuhkan izin pada akses perangkat. Selanjutnya ada produk kami itu ada batasan belum kompatibel dengan browser lama atau yang sudah jarang dipakai seperti Internet Explorer dan bawaan HP lama. Yang terakhir ada fitur-fitur tertentu yang hanya bekerja optimal di peramban modern versi terbaru. Oke, sekian saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.